Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Ya, semuanya sehat ya. Baik, menyambung pada video sebelumnya, ya kita sebelumnya sudah mempelajari tentang situ-situ, habitat dan juga morfologi ulat gonggong. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan belajar tentang budidaya ulat gonggong. Bagaimana teknis budidayanya? Jangan kemana-mana, ikuti terus di video ini. Baik, pada aspek budidaya ini yang akan kita pelajari pertama nanti dari mulai kandangan, ya, persiapan kandang, kemudian budidaya ulat kecil, budidaya ulat besar, kemudian pupa, dan yang terakhir budidaya kumbang. Ya, itulah urutan yang akan kita pelajari pada sesi budidaya kali ini. Ya, sebelum memulai budidaya, tentunya hal utama yang harus disiapkan adalah pertama tadi seperti yang saya sebutkan di awal, dari kandang, ya, yaitu membuat kotak pemeliharaan, ya seperti ini, ya. Nah, untuk kotak pemeliharaan ini ukurannya memang ya tidak ada ukuran yang baku, ya, artinya harus berapa kali berapa, intinya disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang dimiliki, ya. Jadi tidak mesti harus misalkan 1x1, 1x50 cm misalkan. Nah, cuman untuk yang kita miliki ini adalah ukuran 60x120 cm, ya. Nah, setelah kotak-kotak ini selesai, ya, kita bikin, ya, dengan ini ketinggian sekitar 10 cm. Kemudian di alas bawah sini kita lapisi dengan semen, ya. Apa tujuannya? Pertama, supaya awet, ya, karena ulat pada periode larva atau ulat itu kan dia senang sekali menggigit-gigit. Nah, kalau hanya triplek itu lama-lama nanti akan habis digigit atau dimakan oleh ulat. Makanya kita lapis dengan semen supaya dia tidak habis dimakan. Nah, setelah kotak ini selesai, ya, nanti kebutuhannya sesuai dengan rencana usaha yang akan dilakukan, ya. Selesai. Nah, kemudian kita juga membuat rak, ya, untuk menyusun kotak-kotak seperti ini, ya, yang di belakang saya ini. Nah, ini juga susunan jumlahnya terserah, ya, sesuai dengan kapasitas ruang yang dimiliki. Kalau yang kita miliki ini adalah 10 susun. Kenapa harus kita membuat rak seperti ini? Ini adalah untuk efisiensi ruangan. Makanya salah satu keunggulan ulat gonggong itu adalah dia efisien dalam pemakaian tanah. Makanya bisa kita kerjakan atau kita budidayakan di lahan yang sempit. Oke, selanjutnya setelah kotak pemeliharaan sudah selesai dan kemudian rak untuk menaruh kotak juga sudah tersedia, maka yang perlu kita siapkan juga adalah menyiapkan pakannya. Nah, pakan ulat gonggong ini ada dua, ya, untuk sumber pakan utamanya. Itu pertama kita gunakan polar. Nah, polar ini adalah limbah gandum, ya. Kemudian juga onggok, ya. Onggoknya adalah ampas singkong, ya, atau dari pabrik tapioka biasanya. Nah, kemudian setelah pakan juga sudah tersedia, nah, selain pakan onggok dan polar juga nanti kita tambahkan sayuran atau buah-buahan, ya. Kemudian kita membeli bibit, ya. Nah, bibitnya apa? Biasanya untuk peternak yang baru mulai itu mulainya dari membeli larva atau ulat dewasa, ya. Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya sesuai dengan rencana usaha yang akan dilakukan. Misalkan mau 50 kilo, 100 kilo, atau ya terserah sesuai dengan kapasitas ruangan atau rencana produksi yang akan dilakukan, ya. Nah, yang pertama kita lakukan tadi, ketika bibit sudah ada dan pakan juga sudah ada, nah, kita taburkan polar, ya,
di kotak pemeliharaan seperti ini merata ya, sesuai dengan kapasitas kotak ini. Nah, kira-kira total sekitar 2-3 cm. Nah, kemudian kita taruh bibit ulat nongkong tadi pada kotak seperti ini ya. Nah, kemudian ulat ini akan kita biarkan sampai kemudian dia menjadi pupa pada kotak ini ya. Nah, setelah menjadi pupa atau sebagian besar menjadi pupa ya, contohnya misalkan nanti akan seperti ini kondisi yang ada di dalam kotak ya, sebagian sudah ada yang pupa atau sebagian juga masih menjadi ulat ya. Nah, ini baru kita akan saring. Nah, menyaring, memisahkan ulat dengan pupa. Nah, apa alatnya yang kita gunakan? Nah, alat yang kita gunakan saringan pupa seperti ini. Nah, ini kita tuang begini. Ya, ini untuk memisahkan pupa dan ulat ya. Ya, kita goyang-goyang, gerak-gerakan gini. Nah, biasanya kalau ulatnya dia akan turun, nah kemudian pupanya akan tertinggal ya, seperti ini. Nah, ini cara nanti untuk memisahkan antara pupa dan ulat. Nah, pada pemeliharaan pupa tadi setelah kita saring ya pupanya dengan ulat, maka kita harus pisahkan segera, dan itu dilakukan setiap paling telat 2 hari sekali. Itu dipisah ya dari kotak yang ulat tadi dengan pupa, itu harus dipisahkan paling lambat per 2 hari sekali. Kenapa? Karena kalau kelamaan bergabung atau bercampur dengan ulat, nanti dia pupa akan terganggu dan kadang bisa dimakan oleh ulat itu, jadi nanti dia akan mati. Nah, caranya gimana? Nah, kita menggunakan kotak ya, sama kotak pemeliharaan, kemudian kita taburkan polar tipis, walaupun pada periode ini supaya itu tidak makan minum, tapi kita kasih alas saja. Ini fungsinya hanya sebagai alas ya, supaya tidak terlalu keras. Nah, kita taburkan saja seperti ini ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita diamkan ya. Kita diamkan kurang lebih sekitar 7 hari. Kemudian nanti pupa ini akan berubah atau ganti fase menjadi kumbang. Nah, selanjutnya nanti kita setelah kumbang sudah jadi kumbang, maka kita juga akan pindahkan lagi kepada kotak yang baru. Oke, nah fase terakhir adalah fase kumbang. Ya, ini fase terakhir dari kehidupan ulat nongkong. Pada periode ini kumbang tadi kan hidup sekitar 75-80 hari ya, atau mungkin ya sekitar 3 bulan ya, 3 bulanan. Nah, di sini kumbang bereproduksi. Nah, di sini kumbang membutuhkan makan ya, maka kita berikan pakan polar. Nah, pada periode ini pakan yang diberikan harus pakan yang bagus ya, yang protein tinggi. Nah, kita anjurkan penggunaannya adalah 100% polar ya. Kemudian ditambah dengan sayuran ataupun buah-buahan. Itu adalah sebagai sumber vitamin juga dan sumber air minum. Nah, pada fase kumbang ya, ini contoh satu kotak ini. Nah, tadi kita lihat kalau dia ditaruh di dalam kotak ini, maka dalam kurun sekitar 7 hari itu sudah akan ada telur yang menempel di dasar kotak. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah telur ulat nongkong. Nah, jadi caranya kemudian apa yang kita lakukan, kumbang-kumbang ini setelah 1 minggu itu kita saring ya, kita pisahkan dari media ini ya. Nah, kemudian kumbang tadi itu nanti kita pindahkan kepada kotak yang baru. Nah, media ini ya, media lama ini dan kemudian telur yang nempel di kotak ini kita biarkan di sini. Kita taruh lagi di sini.
Nah ini kemudian yang kita biarkan juga nanti sampai telur-telurnya biarkan menetas di pada kotak ini. Jadi yang dipindahkan adalah kumbangnya. Nah pemindahan kumbang itu dilakukan seminggu sekali ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi nanti penumpukan telur yang terlalu banyak di sini. Apalagi kalau kumbang muda yaitu reproduksinya atau telurnya sangat cepat ya, sangat banyak, sehingga dalam kurun 1 minggu biasanya sudah banyak sekali telur-telur yang ada, sehingga jangan lebih dari 1 minggu ya. Setiap minggu kita pindahkan kumbangnya ke kotak yang baru, yang media lama, dan kotak yang lama ini kita biarkan sampai kemudian ulat itu menetas ya. Tadi setelah kumbang kita pisahkan dari media tadi ya, nah kemudian telur-telur tadi itu kita inkubasikan atau ya kita biarkan kemudian sampai menetas. Nah setelah menetas kemudian akan menjadi ya ulat kecil seperti ini ya. Sebenarnya lebih kecil lagi dari ini, tapi ya ini periode ini yang disebut dengan periode ulat kecil. Nah jadi nanti dalam pemeliharaan ulat atau fase larva itu ada 2 periode pemeliharaan. Yang pertama fase kecil atau ulat kecil. Ini adalah dari mulai menetas sampai umur kurang lebih segini. Ini adalah umur biasanya 1 sampai 21 hari. Ya, 21 hari. Nah, ini pakan yang diberikan masih full polat sama sayuran ataupun buah-buahan. Nah, setelah umur 21 hari baru kemudian ulat ini kita pindahkan kepada kandang pembesaran. Ya, kandang pembesaran. Nah pada kandang pembesaran atau pemeliharaan fase besar itu atau larva besar itu pakan yang diberikan tadi ada 2 jenis, yaitu polar dan onggok ya. Selain sayuran tetap, buah-buahan ataupun sayuran tetap, karena itu sebagai sumber air. Nah karena pada fase besar tadi dia butuh protein dan dia juga butuh karbohidrat yang tinggi, yang banyak ya, sehingga perlu diimbangi dengan pakan yang mengandung karbohidrat yang banyak, yang selain untuk efisiensi biaya juga. Nah pada fase besar inilah atau ulat besar inilah kemudian kita akan memanen ulat gonggong tadi. Nah biasanya untuk dijual itu ya setelah menjadi ukuran kurang lebih segini. Nah ini adalah umur yang sudah siap untuk dipanen ya. Ini biasanya umur sekitar 40 hari, 40 sampai 50 hari kurang lebih umurnya segini. Nah inilah yang kemudian kita panen untuk dijual ya. Harga jualnya variasi ya, bisa antara 35 sampai 40 ribu. Bahkan kadang ketika kondisi lagi paceklik atau produksi sangat sedikit itu bisa sampai 60-70 ribu per kilo. Tapi kalau kondisi normal harganya ulat ini adalah sekitar 35.000 per kilo. Ya, ini kan tadi teman-teman kita sudah mempelajari tentang teknik budidaya ulat gonggong ya, mulai dari persiapan dari kandang, kemudian pemeliharaan ulat kecil, ulat besar, kemudian periode pupa dan juga kumbang. Ya. Jadi secara umum budidaya ulat gonggong itu sangat mudah dan juga ramah lingkungan. Kenapa? Karena tadi limbahnya pertama tidak bau, kemudian juga menghemat ruangan ya. Jadi bisa dilakukan di wilayah perkotaan atau ya padat penduduk pun juga bisa dilakukan. Dan yang terpenting adalah nilai ekonominya yang cukup tinggi ya. Harganya sekilo tadi kan sekitar rata-rata 35.000 per kilo, hampir sama dengan 1 kilo daging sapi ya. Tapi biaya produksi untuk menghasilkan 1 kilo ulat gonggong dengan 1 kilo daging ayam tentunya sangat tidak jauh biaya yang dikeluarkan. Nah itulah salah satu keunggulan dari ulat gonggong. Mudah-mudahan teman-teman tertarik ya untuk kemudian bisa budidaya dengan ulat gonggong, karena memang secara ekonomi sangat perspektif. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya.
Salam dari kandang. Terima kasih.